besar gitu. Nah, sekarang kita lebih masuk lagi ke bahasan yang lebih inti dari keluarga kita gitu. Nah, sebelum saya mau bahas, saya mau tanya dulu ke teman-teman yang ada di sini. Teman-teman sudah pernah membayangkan belum? Sudah pernah bikin belum? Kira-kira kayak gimana sih kalau teman-teman berumah tangga nanti, yang teman-teman bayangkan akan seperti apa rumah tangganya? Nah, saya ingin ngajak teman-teman balik lagi ke materi 1 Akademi Permata, karena sekali lagi di Akademi Permata saya juga udah bilang ya bahwa ini adalah fondasi kita untuk membangun family goals, itu ada di materi 1 Akademi Permata. Ini dulu saya pernah bikin slide ini untuk Bright Talk di tahun 2020. Ada yang pernah ikut ini acara Bright Talk Family Mission? Oke, jadi saya dulu pernah ngisi di Bright Talk, judulnya Family Mission. Nah, ini sebetulnya relate sama materi 1 Akademi Permata. Cuma bedanya di Family Mission ini kita kasih contoh ya, contoh dari pemateri, contoh dari saya. Jadi ini saya mau cerita ke teman-teman yang namanya Family Mission ya, yang namanya tujuan berkeluarga. Jadi kalau teman kita bicara tentang family goals, maka sebetulnya kita sudah berbicara tentang family mission. Ya, kenapa? Karena sebetulnya kita nggak akan mungkin bisa ya punya tujuan berkeluarga kalau kita nggak punya misi dalam berkeluarga itu. Dan itu juga nggak akan bisa terwujud kalau kita nggak punya tujuan pernikahan. Maaf ya, ada background anak saya lagi seneng berusaha. Jadi kita mesti benerin dulu mindset kita. Kalau kita pengen punya family goals, kita pengen punya tujuan, gitu ya, kita berkeluarga, kita mesti punya family mission. Jadi yang namanya tujuan berkeluarga itu bukan hanya sekedar seperti kita baca di Quran ya, kita kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, itu tujuan besar. Tapi kemudian selain itu gitu ya, kita mesti punya tujuan yang lebih spesifik untuk keluarga kita, yaitu namanya misi berkeluarga. Biar kita bisa mencapai tujuan keluarga kita. Ya. Kadang kita punya tujuan berkeluarga, tapi yang besar banget. Terus kita kemudian cek lagi, relate nggak sih dengan kondisi saya gitu ya. Kadang kita cek lagi, gimana sih cara mewujudkannya. Kadang kita bingung gitu ya, cara mewujudkannya seperti apa. Karena bisa jadi kita tadi cuma berhenti di big picture-nya aja, bukan big picture ya. Cuma berhenti di kata-kata yang umum saja gitu ya. Saya pengen bikin keluarga harmonis, saya pengen bikin keluarga yang kuat. Tapi yang gimana? Kuat itu gimana? Harmonis itu gimana? Saya bikin keluarga yang prestatif, yang seperti apa? Itu perlu kita define. Nah, gimana cara mendefine-nya? Ini sudah kita beritahu di dalam Akademi Permata kemarin. Waktu itu saya mau kasih tahu dulu tentang definisi. Ada namanya misi keluarga, ada namanya visi keluarga. Ya, ini kaitannya dengan materi kita hari ini. Namanya family goal, tujuan kita. Itu kan cita-cita kita ya. Pengen jadi keluarga yang seperti apa gitu ya, yang diwujudkan bersama. What to be-nya sebuah keluarga. Saya pengen keluarga saya menjadi keluarga yang seperti ini, gitu kan. Nah, tapi kemudian ini tidak akan jadi apa-apa kalau nggak ada what to do-nya. What to do-nya itu namanya misi. Makanya kita mesti beresin juga. Tapi ya kita pengen jadi keluarga X, seperti X, maka kita harus melakukan seperti X juga, gitu. Kita nggak akan bisa jadi keluarga seperti X kalau do-nya nggak seperti X. Nah, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk kemudian ngecek kepada pribadi masing-masing, sudahkah kita merepresentasikan tujuan keluarga kita gitu. Yang sampai kemudian kita tidak merepresentasikan tujuan keluarga kita. Kita pengen bangun keluarga yang seperti itu, tapi kita nggak ke sana. Aktivitas kita nggak ke sana, gitu ya. Oleh karena itu, yang namanya misi keluarga, yang namanya tujuan berkeluarga, itu sangat relate dengan misi hidup atau tujuan hidup. Nggak bisa dipisahkan. Jadi yang namanya orang mau bikin keluarga Qur'ani, otomatis hidupnya itu juga harus Qur'ani. Orang mau bikin keluarga, misalnya ilmuwan, dirinya sendiri harus bisa jadi udah terpapar, terbiasa hidup secara ilmiah gitu. Nggak mungkin itu bisa terjadi di keluarganya kalau individunya nggak kayak gitu. Maka kita cek bareng-bareng apakah kita udah kayak gitu. Di Permata kita juga belajar ini ya. Kita udah cek FOE, FOR, teman-teman juga ngisi. Di sini saya beri contoh. Nah, ini saya juga membuat seperti ini. Di dalam Shine Bright, ya, Shine Bright planner, ini saya bikin kayak gini. Oh, from experience saya apa sih? Keluarga saya seperti apa, ya. Kemudian guru-guru saya, siapa aja yang motivasi saya. Terus kemudian saya mendapat kesempatan menjadi aktivis di berbagai level pengalaman hidup saya. Kemudian saya punya teman-teman ngaji yang mendewasakan saya.
saya punya suami yang bertanggung jawab, misalnya begitu ya, itu pengalaman buat saya, sehingga saya terdidik juga di rumah oleh suami, kemudian saya terdidik oleh anak saya juga, ya, yang membentuk saya menjadi seorang ibu, dan saya punya teladan belajar, gitu ya, itu yang bikin experience saya menjadi seperti ini. Tapi itu aja nggak cukup, saya punya referensi, gitu ya, referensi, ada buku, ada tokoh, ada views, pandangan, yang itu membentuk diri saya. Ini bicara tentang kita dulu ya. Nah, kalau sudah menikah, kita mesti bicara juga tentang suami. Saya punya catatan tentang suami saya di buku ini, tapi saya nggak tampilkan di sini. Jadi suami saya juga menyampaikan experience beliau itu apa sih gitu ya, pengalaman yang bentuk diri beliau, kemudian reference beliau apa sih gitu. Itu juga beliau sampaikan. Sehingga kita saling tahu sebetulnya background kami masing-masing itu apa. Kemudian nasab dan hasab itu juga ditulis ya. Kami tuliskan bersama, kami diskusikan bersama. Baru kemudian tentang syakilah pribadi masing-masing kita tuliskan. Ya, ini suami saya dan ini saya. Kita tuliskan semua talentnya. Kemudian kita kombinasikan. Wah, ternyata keluarga kami itu seperti apa sih gitu ya. Nah, dari situlah kemudian kita bisa tahu, oh iya ternyata point strength best family-nya itu di sini gitu ya. Jadi people expert gitu. Jadi people expert. Maka itu yang dibangun dalam keluarga. Barulah di situ akhirnya bangun vision board. Mimpi. Membangun tujuan berkeluarga yang kita harapkan. Buat to be-nya itu kayak gimana sih bayang kita dalam keluarga. Bikinlah itu, ya kemudian baru akhirnya bikin visi misi keluarga dan turunannya gitu ya, kayak gitu. Nah, kita nggak akan bisa sampai sini kalau kita nggak nemuin hal-hal tadi di awal gitu ya. Kalau kita nggak nemuin hal tadi di awal. Makanya saya ngajak teman-teman semuanya, sudahkah teman-teman melakukan hal itu pada diri sendiri sebelum nanti berkeluarga. Jadi mungkin saya share sekilas ya. Sebetulnya ini awalnya inspirasinya dari Quran sih ya, dari Quran bagaimana kemudian membangun keluarga yang sesuai dengan ini ya, ajaran Islam gitu. Cuman kemudian dikaitin lagi dengan keluarga masing-masing seperti apa, dan akhirnya keluarga kami bikin kayak gini. Karena saya dan suami backgroundnya memang research dan empowerment, jadi ya udah kita bikin keluarga yang seperti ini, keluarga research and empowerment family. Karena aktivitas sehari-hari kami ya terkait dengan seperti itu. Nah, itu dimulai dari membangun mimpi sebetulnya ya, membangun mimpi, membangun visi keluarga. Gimana caranya keluarga kami punya goals gitu, dua hal poinnya, perbaikan dan kebermanfaatan gitu. Jadi yang dilakukan dalam keluarga itu dua hal ini gitu. Gimana setiap amal yang dilakukan ya di berbagai level di dalam keluarga itu, baik itu di keluarga inti, di keluarga besar, di tengah masyarakat, itu harus punya dua ruh ini. Apakah ruh itu namanya perbaikan ataukah kebermanfaatan gitu. Jangan sampai kemudian apa yang kami lakukan keluar dari role ini gitu. Kalau kayak gitu artinya tujuan berkeluarganya jadi nggak tercapai gitu ya. Dari situ kemudian akhirnya kami bikin tentang misi keluarga ya, misi keluarga, bikin tentang misi ilahiyahnya, fase-fase amalnya kayak gimana, kemudian memahami tentang fase peradaban yang dihadapi seperti apa, sehingga akhirnya kemudian bisa tahu, oh iya ternyata saya harus membangun keluarga yang seperti ini gitu ya. Jadi keluarga kami ini yang dijadikan dasar, sehingga ini menentukan gitu ya, menentukan bagaimana spirit membangun keluarganya, menjadi ansarullah, menjadi penolong agama Allah, itu menjadi basic kami setiap melangkah dimanapun kami berada, entah itu di profesi, entah itu di kegiatan seperti ini ya, di Brightok ataupun di keluarga sendiri gitu. Menjadi hawariyun, menjadi penolong-penolong Rasulullah gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang relate sama keagamaan pasti keluarga kami terlibat, misalnya seperti itu. Nggak boleh ketinggalan gitu, misalnya kayak gitu. Jadi itu akan jadi ruh dalam keluarga kita. Kalau kita nggak punya hal kayak gitu ya, maka ya udah nanti akan lewat aja. Kemudian fase amalnya gitu ya, ada urutan amalnya yang nggak boleh dilewati, nggak boleh fokus ke keluarga, masyarakat, terus individu dihilangkan, nggak boleh fokus ke negara, ke masyarakat, terus keluarganya ketinggalan, nggak boleh. Jadi ini fase-fase yang harus dijalankan dalam keluarga kami. Memahami fase yang dihadapi kayak apa gitu, sehingga mesti tahu cara bersikapnya menghadapi fase ini seperti apa. Gitu. Mempersiapkan anak-anak menghadapi fase ini kayak gimana, karakter orang yang harus dibentuk dalam keluarga kami menghadapi fase ini kayak gimana. Gitu. Nah, ini bagian saya yang mengambil pijakan Qur'aninya dari Quran.
bagaimana membangun keluarga itu harus punya pijakan Qur'ani. Ya, kalau di dalam keluarga saya, ini contoh ya. Teman-teman bisa menemukan sendiri apa yang jadi pijakan keluarga teman-teman. Keluarga saya seperti ini. Bagaimana kemudian keluarga kita harus tunduk pada Allah dan Rasulnya, nggak boleh lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Bagaimana sholat dan sabar jadi kekuatan keluarga untuk tumbuh. Bagaimana kemudian melindungi keluarga dari api neraka itu jadi prioritas pertama gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian apa-apa yang ada di dalam keluarga justru membawa keluarga ke sini gitu. Kita harus bisa nyelamatin keluarga kita gitu ya. Nah, nanti ini diturunkan ke program. Jadi program-programnya jangan sampai kemudian menyalahi pijakan ini. Teladannya juga ditentukan gitu ya. Tahu kita para nabi, bagaimana keluarga para nabi, bagaimana niat memiliki anak gitu ya. Memiliki anak bukan cuma niat buat diri sendiri, tapi bagaimana niat memiliki anak adalah bagaimana niat seorang nabi, Nabi Zakaria, punya anak gitu ya. Beliau niatnya adalah bagaimana biar ada yang meneruskan generasi nubuah gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya itu juga yang kemudian kami bangun dalam keluarga. Kemudian adalah ngikutin keluarga panutan. Keluarga Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim gitu. Nah, keluarga Imran gitu. Dan sebab-sebab keutamaannya gitu ya. Itu diteladani. Nah, ini dibedah dalam keluarga. Jadi kalau misalnya ada kajian-kajian yang bahas ini, kami pasti ikut gitu. Biar kami tahu gitu. Kalau ada buku-buku yang bahas ini, kami pasti bahas gitu. Biar kami tahu gitu ya, biar kami paham, oh kayak gini koridornya gitu ya. Nah, kemudian punya tujuan ya, tujuan hidup di dalam berkeluarga itu, ini tujuannya, yang tadi dibacakan tilawahnya, Quran surat At-Tur, sekeluarga reuni di surga bersama-sama dengan orang soleh. Tadi surat At-Tur ya, kayak gitu. Terus kemudian, nah ini, kemudian ada misinya gitu ya, misi hidupnya di dalam berkeluarga itu. Ini misinya gitu ya. Punya adab, Islamic value gitu, kemudian punya sabiqun bil khairat gitu ya. Menjadi orang yang foremost, jadi yang pertama bergerak dalam kebaikan, nggak nunggu orang lain, nggak nunggu lomba-lomba, nggak nunggu sabiqul khairat, tapi langsung bersegera aja gitu. Jadi nggak lihat ada lawannya apa enggak, maju aja gitu ya. Nah, akhirnya jadilah seperti ini gitu ya. Jadilah bikin vision of marriage-nya kayak gini. Family-nya ya sebetulnya ini ya, vision of family-nya itu kayak gini. Marriage of family-nya. Kenapa kok intelektual muslim? Ya, karena kami background-nya intelektual dua-duanya gitu ya. Kemudian, wah ini formal banget nih ke organisasi. Iya, di ala suami saya sukanya begini ya, formal. Dan jelas ini apa namanya, indikatornya jelas gitu ya, kokoh, kompeten, kontributif, solutif gitu ya. Sehingga nanti yang namanya indikator ini bisa diturunkan ke program gitu ya. Gimana sih bikin keluarga yang kokoh, programnya gimana, anak-anak yang kokoh gimana, anak-anak yang kompeten gimana, anak-anak yang kontributif gimana, anak-anak yang solutif itu kayak gimana gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada role modelnya. Nah, ini penjabaran visinya ya. Ini udah pernah saya bahas gitu. Sehingga setiap kata yang dipakai itu mewakili gitu ya, ada maknanya, nggak sekedar dipakai aja gitu. Oh iya, ahli ilmu, intelektual itu ahli ilmu. Berarti sekeluarga harus bersemangat menuntut ilmu gitu ya. Kalau ada ilmu-ilmu syar'i harus bersemangat saling berbagi. Siapa yang belajar nanti sharing di rumah dan sebaliknya. Begitupun yang ini dan satunya ya, yang muslim dan indikatornya itu. Baru kita bicara misinya. Misinya itu turunannya dari visi tadi. Oh iya, biasakan adab, gitu ya, mempelopori kebaikan atau terlibat dalam kebaikan, gitu ya. Kemudian mengembangkan potensi diri, mendidik anak-anak jadi pemimpin sesuai perannya. Nah, baru kemudian dibikin indikatornya. Tarbiyatul qalbu misalnya. Kemudian ada indikatornya, kemudian ada bersegera dalam kebaikan, ada indikatornya, gitu ya. Nah, ini roadmap itu ruang lingkup sebetulnya ya. Ini ruang lingkupnya rumah, ini ruang lingkupnya sekitar gitu ya, sebagai kontrolnya. Ini ruang lingkupnya umat gitu ya. Ngambil education yang terbaik ya, referensi yang reliable sama komprehensif, achievement-nya excellent gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini indikatornya Allah oriented, love to learn. Kemudian teman-teman bisa baca itu ya. Balance life dan keteraturan diri. Nah, ini roadmap-nya adalah generasi. Artinya adalah di dalam keluarga kami harapannya bisa membangun generasi yang seperti itu gitu ya.
bisa membangun generasi yang punya karakter kayak gitu. Bukan cuman yang namanya generasi zuriyah itu bukan cuman berhenti di orang tua dan anak, tapi sampai ke bawah-bawahnya juga. Udah ya kayaknya. Udah. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.